Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan ungkapan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan dengan salam tidak bosan-bosannya kita curahkan kepada baginda kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukaddimah. Izinkan saya kali ini untuk mengangkat judul materi yang berjudul Kedudukan Anak di dalam Al-Quran. Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya. Adapun di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kedudukan anak terbagi menjadi 4. Yang pertama, anak sebagai perhiasan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa anak dapat dianggap sebagai perhiasan kehidupan di dunia, yakni sesuatu yang dapat menyenangkan hati kedua orang tuanya. Akan tetapi Allah menegaskan bahwa setiap manusia harus lebih mengutamakan amalan beribadah kepada Allah daripada anaknya. Artinya, beribadah kepada Allah harus lebih diutamakan daripada bersenang-senang dengan anak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi, perhiasan yang dimaksud dalam ayat di atas dapat diartikan sebagai bahwa orang tua merasa sangat bahagia dan senang atas prestasi yang diperoleh anak-anaknya, sehingga orang tua tersebut akan dipandang di dalam masyarakat. Sebagaimana yang banyak kita lihat, orang tua selalu membangga-banggakan anaknya ketika anaknya mendapatkan prestasi. Namun kebahagiaan itu hanyalah bersifat sementara dan fana. Yang kedua, anak sebagai cobaan atau fitnah. Anak adalah amanah yang perlu diperhatikan oleh orang tua dengan seksama. Jika tidak diperhatikan, amanah tersebut bisa menjadi cobaan yang akan menjadi tanggung jawab orang tua di akhirat, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajruhun azim. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Jadi, dari ayat di atas menegaskan bahwa anak sebagai cobaan bagi orang tua yang mungkin menyebabkan orang tua itu lalai atau lupa kepada Allah dikarenakan sibuk untuk mengurus anaknya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Mizan oleh Said Muhammad Husain At-Tabatabai menunjukkan bahwa harta dan anak adalah seorang dahulu untuk diujikan oleh Allah. Harta dan anak adalah ujian dari Allah dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu kedudukan anak sebagai penyenang hati. Sebagaimana di dalam firman Allah surah Al-Furqan ayat 74 yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagaimana penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian akan bertambah pula di bumi ini hamba-hamba Allah yang bertakwa lagi, menyucikan zat-zatnya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang keempat yaitu anak sebagai musuh.
Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Takabut ayat 14 menjelaskan tentang kedudukan anak sebagai musuh, yang artinya anak adalah amanah yang harus dijaga agar kelak tidak salah langkah dan justru berjalan di tempat yang tidak diridhai Allah, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surah An-Takabut ayat 14, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu, ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam kitab tafsir Al-Quran Ad-Dim, Ibnu Katsir mengutip ayat di atas berkaitan dengan persoalan sebagian dari penduduk Mekkah yang ingin berhijrah namun dihalangi oleh istri dan anak mereka. Setelah berhijrah, mereka menemukan teman-teman yang telah lebih dahulu hijrah dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Dan pada saat itu timbullah penyesalan bagi mereka untuk menghukum istri dan anak mereka yang menjadi penyebab ketertinggalan beribadah dan pengetahuan mengenai agama Islam. Jadi kesimpulannya, di dalam Al-Quran, anak merupakan anugerah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang dimana kedudukan anak di dalam Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, anak sebagai perhiasan. Yang kedua, anak sebagai cobaan dan fitnah. Yang ketiga, anak sebagai penyenang hati orang tuanya. Yang keempat, anak sebagai musuh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.